Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Ervandari dengan NIM 12207214427, Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 22 Kelas A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang zona laut teritorial dan zona tambahan. Baik, untuk materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang zona laut teritorial. Nah, apa yang dimaksud dengan zona laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang terletak di sekitar garis pantai suatu negara dan di bawah kedaulatan nasionalnya. Nah, maksudnya yaitu suatu negara itu memiliki hak penuh terhadap sumber daya alam dan regulasi kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Sedangkan menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS tahun 1982, laut teritorial didefinisikan sebagai perairan laut yang berjarak 12 mil laut atau sekitar dengan 22,2 km dari garis dasar suatu negara. Nah, garis dasar di sini maksudnya adalah garis yang ditarik pada pantai pada saat air laut surut. Dalam laut teritorial berlaku hak lintas laut damai bagi kendaraan-kendaraan air asing. Nah, maksudnya di sini adalah kapal-kapal asing yang menyelenggarakan lintas laut damai di laut teritorial tidak boleh melakukan ancaman terhadap kedaulatan wilayah pantai atau melakukan kegiatan lainnya yang tidak ada hubungannya langsung dengan lintas laut damai. Nah, kapal-kapal tersebut boleh berhenti apabila karena ada alasan-alasan tertentu, contohnya seperti untuk keperluan navigasi atau keadaan berbahaya atau memaksa. Disebutkan juga dalam pasal 17 UNCLOS tahun 1982 bahwa di laut teritorial, kapal dari semua negara, baik itu negara berpantai maupun tidak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Pengaturan mengenai hak lintas damai juga diatur secara nasional dalam beberapa peraturan. Di antaranya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang Hak Lintas Damai Kendaraan Asing. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea tahun 1982. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian dan perusakan laut. Materi kedua yang akan kita bahas adalah zona tambahan. Nah, apa yang dimaksud dengan zona tambahan di sini? Zona tambahan itu merupakan wilayah laut di luar zona laut teritorial suatu negara, tetapi masih berada di bawah pengawasan dan pengelolaan negara tersebut. Nah, zona tambahan ini memiliki lebar maksimum 24 mil laut atau sekitar 44,4 km dari garis pangkal lurus kepulauan. Sedangkan menurut UNCLOS 3 dalam pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa zona tambahan itu merupakan zona yang berada di dalam laut lepas yang berdampingan dengan laut teritorial. Nah, zona tambahan ini dapat melakukan pengawasan diantaranya yang pertama itu mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah bea cukai atau custom, perpajakan atau fiskal, imigrasi atau immigration, dan kesehatan atau saniter.
Kemudian yang kedua, memberikan hukuman terhadap berbagai pelanggaran atau peraturan perundang-undangan di atas. Zona tambahan juga diatur kembali dalam Hukum Laut Jenewa pada tahun 1958 dan menghasilkan 4 konferensi penting. Konvensi pertama mengenai laut teritorial dan zona tambahan. Konvensi 2 mengenai laut lepas. Konvensi 3 mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas. Dan Konvensi 4 mengenai landas kontinen. Baiklah, demikian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.